Halo teman-teman semua, selamat datang di episode ke-8 dalam series Belajar Laravel. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang form validation ya. Nah, jadi dalam sebuah form, itu kita bisa melakukan validasi dengan menggunakan sebuah function yang namanya validate. Ini validate nanti untuk memvalidasi input gitu ya, yang ada dalam form kita dari request yang udah kita berikan. Nah, untuk menggunakan function validate ini, itu ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakannya di dalam controller kita, atau yang kedua kita bisa memisahkan di luar dari controller. Jadi kita akan buat sebuah request baru teman-teman. Pertama kita akan lihat terlebih dahulu gimana kalau function validate ini digunakan di dalam controller kita. Misalkan kita punya sebuah controller dan di dalamnya itu kita punya sebuah function yang namanya store. Store ini digunakan untuk misalkan untuk membuat sebuah post baru ya teman-teman. Nah nanti si function store ini dia akan menampung atau menangkap gitu ya semua inputan dari form yang kita kirimkan dengan menggunakan class request di sini. Kalau teman-teman masih bingung dengan class request, teman-teman bisa tonton ya video sebelumnya tentang HTTP request. Kita udah punya request di sini, berarti nanti kita tinggal panggil fungsi yang namanya validate. Isinya adalah input yang akan kita validasi. Jadi misalkan kita dalam sebuah post itu punya dua input. Input yang pertama itu adalah title dan input kedua itu adalah body. Input yang pertama untuk title kita bisa kasihkan sebuah role ya, satu atau beberapa role yang udah disediakan dari Laravelnya. Nah nanti role-role ini itu bakal dipakai untuk memvalidasi dari inputnya teman-teman. Misalkan di sini kan ada input title dengan role yang pertama itu adalah required. Required ini berarti input si title itu harus diisi teman-teman, nggak boleh dikosongin. Yang kedua, misalkan role-nya itu adalah unique. Jadi input dari title ini itu sifatnya harus unik. Misalkan isi dari title itu ada di dalam model post. Berarti ketika nanti kita pengen ngebuat sebuah post baru, isi dari title-nya itu tidak boleh sama ya gitu ya, tidak boleh sama atau tidak boleh udah ada sebelumnya yang ada di dalam post gitu teman-teman. Jadi emang harus unik. Terus rule ketiga itu kita bisa pakai yang namanya max. Yaitu berarti panjang maksimalnya, misalkan 255 karakter kayak gini. Ini di Laravel sebenarnya ada banyak lagi role-role yang bisa teman-teman pakai ya, tapi nanti aku bakal kasih contoh juga role apa sih yang paling sering digunakan gitu. Untuk body-nya sendiri, ini satu role, contohnya misalkan required kayak gitu teman-teman. Nah nanti biasanya kalau kita sudah melakukan validasi, itu kita bakal tampung gitu ya dalam sebuah variabel, nanti harusnya berupa array gitu, array dari hasil validasi kita teman-teman. Nah, kita akan coba dulu ya untuk menggunakan si function validate-nya. Oke, sekarang kita akan coba buat dulu untuk sebuah form ya. Misalkan kita akan membuat sebuah form yang namanya registrasi. Pertama kita akan buat tampilan dulu. Di dalam folder resource, itu ada satu folder views. Terus kita akan buka di welcome.blade.php-nya teman-teman. Nah, ini kita hapus saja untuk tampilan bawahnya, karena kita akan buat baru ya. Kita akan buat dulu untuk struktur HTML-nya. Misalkan di title-nya kita akan bikin register page. Nah, gimana kalau misalkan kita mau pakai Bootstrap nih teman-teman di dalam HTML-nya? Karena di video sebelumnya itu kan kita masih pakai HTML biasa ya. Kita akan coba untuk pakai Bootstrap untuk video kali ini. Teman-teman bisa buka aja untuk browsernya. Terus teman-teman bisa cari aja di sini Bootstrap ya. Terus pilih aja yang ini, yang muncul pertama. Nah, nanti kita udah ada di dokumentasi Bootstrap-nya teman-teman. Ini jadi kalau ada yang belum tahu Bootstrap itu apa, Bootstrap itu gampangannya dia merupakan salah satu framework dari CSS. Jadi bakal lebih mudah, bakal mempermudah kita gitu ya, dan juga membantu kita dalam membuat tampilannya.
Nah, untuk menggunakan Bootstrap sendiri itu bisa dua cara. Pertama di install atau bisa menggunakan CDN. Kita pakai yang CDN-nya aja ya, teman-teman, biar lebih gampang. Di sini teman-teman kalau menggunakan CDN harus pakai dua link ini. Link yang pertama itu adalah untuk CSS-nya. Teman-teman bisa copy aja, terus paste di bawah title di sini. Nah, nanti untuk scriptnya yang ini, link kedua, ini kita copy aja. Terus kita paste di dalam VS Code kita, teman-teman, di bawahnya CSS. Jadi di sini kita punya dua link. Link pertama itu adalah untuk CSS-nya. Terus link kedua itu adalah untuk ini ya teman-teman. Link kedua itu adalah untuk si JavaScript-nya. Nah sekarang karena kita udah berhasil gitu ya masukin si Bootstrap-nya, kita bakal coba untuk pakai Bootstrap-nya teman-teman. Kita ke dokumentasinya lagi, di search bar kita akan cari yang namanya form. Kita pilih yang overview yang ini. Nah nanti bakal diarahin ke salah satu contoh dari form yang ada di Bootstrap ya teman-teman. Di sini kita bakal pakai form yang ini, yang ada email address sama passwordnya. Ini kalian bisa copy aja. Terus kita akan paste di dalam body-nya teman-teman. Nah tapi sebelum itu paling aku bakal coba untuk bungkus dia dalam sebuah kontainer ya. Kontainer kayak gini. Terus aku akan bikin sebuah kelas baru, misalkan sebuah padding gitu ya, dengan misalnya 5. Nah, nanti kita punya sebuah div dengan kelas container sama P5 kayak gini. Ini paling aku paste saja untuk formnya teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan kita coba lihat dulu nih untuk tampilan formnya. Teman-teman bisa buka aja untuk terminalnya. Untuk shortcutnya bisa tekan Ctrl J untuk Windows ya. Di sini teman-teman bisa tulis aja PHP artisan serve kayak gini. Nah, nanti bakal muncul link kayak gini. Teman-teman bisa buka. Oke, kita udah berhasil untuk memasukin gitu ya form kita ke dalam Laravel. Nah sekarang gimana? Coba aku mau tambahin sebuah judul ya. Untuk terminalnya biar nggak ganggu, aku bakal close dulu. Bakal aku hide maksudnya. Di dalam form, atau di atas form deh. Di atas form aku bakal tulis judulnya gitu. Misalkan register, kayak gini. Oke, kalau kita lihat ya, kita refresh. Nanti udah ada muncul registernya gitu. Nah sekarang gimana kalau misalkan aku pengen, pertama aku pengen hapus dulu deh yang ini, yang will never share your email with anyone else, sama yang check me out-nya aku bakal hapus. Oke, di sini berarti ada di bagian dengan div dengan ID email help ya. Ini aku hapus saja karena kita nggak butuh itu. Terus untuk checkbox berarti di bagian sini ya. Dengan div kelasnya mb-3 yang form check kayak gini. Oke, kita hapus saja. Nah, nanti harusnya kita bakal punya email sama passwordnya aja. Ini kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bikin dua label dan juga dua input baru teman-teman. Yaitu untuk name dan juga confirm password teman-teman. Nah, di sini aku bakal duplicate aja. Yang pertama itu aku bakal duplicate untuk bagian email address-nya. Terus ini aku bakal ganti menjadi name untuk labelnya ya. Terus untuk di bagian input, untuk type-nya ini kan masih email. Aku bisa ganti aja menjadi text kayak gitu. Text biasa untuk si name-nya. Terus apa lagi? Udah sih. Untuk di bagian name harusnya udah itu aja. Terus tadi di bagian email address itu kita harus udah sih, yang type-nya udah kita masukin email juga. Untuk yang password juga harusnya udah aman. Kita akan duplicate juga. Nah, di sini untuk labelnya teman-teman bisa tulis saja confirm password seperti ini. Nah, cuman yang harus teman-teman perhatikan adalah di bagian kita akan kasih dulu ya atribut baru yang namanya name teman-teman. Name ini nanti bakal dipakai buat dicek gitu nilai-nilai yang ada di dalam inputnya. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah kalau misalkan teman-teman mau otomatis gitu ya, misalkan di confirm password itu kan bakal secara otomatis menyamain gitu passwordnya dengan yang di sini ya. Nah, biar kita bisa secara otomatis gitu ya, nggak harus manual,
kita bisa tulis saja di dalam atribut name-nya itu adalah password underscore confirmation. Pastiin namanya seperti ini ya teman-teman, jangan dibedain. Karena ini nanti bakal kepake buat nanti role validasinya teman-teman. Oke, password underscore confirmation. Nah, untuk di bagian input di sini, yang dalam label passwordnya ini, aku bakal kasih juga name-nya misalkan password, terus di sini name-nya adalah email, sama input yang terakhir ya, input yang paling atas, aku bakal kasih atribut name-nya isinya adalah name juga, kayak gini teman-teman. Jadi kita punya 4 atribut name. Oke, kita udah punya 4 atribut name dalam form seperti ini. Berarti sekarang kita akan coba untuk mengirimkan form ini ya. Nah, kalau kita ingin mengirimkan form ini, berarti kita harus buat sebuah root baru, teman-teman. Teman-teman bisa buka aja folder roots-nya, terus pilih yang web.php, teman-teman. Di sini kita bakal punya satu root default gitu ya. Root default kita adalah yang view ini, yang file welcome. Kita akan buat sebuah root baru di sini, misalkan dia itu adalah post. Terus kita punya URL-nya itu adalah /register, teman-teman. Nah, ini sebenarnya teman-teman bebas ya mau pakai slash atau enggak untuk awalnya. Kalau teman-teman nggak pakai slash, harusnya dia akan secara otomatis nambahin slash nanti, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini biar lebih rapi, aku nggak usah pakai slash ya, karena dia juga akan secara otomatis gitu. Ini kita akan buat controller dulu ya teman-teman untuk si root-nya. Jadi aku komen dulu. Terus, nah di sini kita buka terminalnya lagi. Teman-teman bisa tambahin terminal baru dengan cara klik tombol plus di sini. Terus teman-teman bisa klik aja, bisa ketik aja yang namanya PHP artisan make .2 controller kayak gini. Terus kita kasih nama controller kita teman-teman. Misalkan di sini kan untuk register ya. Misalkan namanya adalah user controller kayak gini. Oke. Terus kita enter. Nah, nanti akan secara otomatis ngebuat sebuah controller baru ya teman-teman. Oke, untuk ngecek controller kita ini aku hide dulu terminalnya. Kita bisa buka aja di dalam folder app. Itu ada folder yang namanya HTTP teman-teman. Buka aja, terus ada yang namanya folder controllers. Nah, nanti akan muncul file controller yang udah kita bikin, yaitu user controller teman-teman. Nah, ini di bagian root-nya ini aku akan komen lagi. Kita akan masukin si user controller yang tadi yang udah kita bikin ya teman-teman. Kita bisa tulis saja user controller kayak gini. Kita kasih tahu dia adalah sebuah kelas, sehingga nanti kita bisa panggil functionnya di sini teman-teman. Misalkan karena dia akan melakukan sebuah register ya, proses register, aku bakal kasih aja, misalkan nama functionnya adalah register teman-teman. Ini optional, teman-teman bisa pakai nama root-nya. Misalkan aku pakai aja ya. Di sini tuh name-nya adalah register kayak gini. Oke. Jadi kita udah berhasil untuk membuat sebuah root baru teman-teman, ya. Oke, kita akan buka dulu si user controller-nya ya. Nah, di dalam user controller ini, kita akan coba bikin function yang tadi kita udah panggil ya. Yang di sini, ini kan kita udah panggil function yang namanya register. Berarti kita akan buat juga dalam user controller kita itu function yang namanya register. Misalkan namanya adalah public function register, kayak gini. Pasti namanya sama. Nah, sekarang kita akan melakukan, kita akan coba menampilkan dulu deh semua input atau semua value gitu ya, yang udah dikirim dari form kita. Yang untuk melakukannya berarti kita butuh sebuah kelas yang namanya request. Di sini, request. Terus, ini secara otomatis dia udah ngambil ini ya, dari HTTP ini, dari controllernya, pas kita bikin udah diimport secara otomatis gitu. Jadi kita bisa langsung pakai aja. Terus, di sini kita inisialisasi dulu, misalkan namanya adalah $request. Kita akan coba tampilin si request-nya teman-teman. Request all kayak gini. Oke. Nah, ini belum selesai. Kita udah buat function nih dalam controller kita. Kita udah buat sebuah root baru nih. Nah, cuman yang harus kita lakukan adalah kita harus ngasih tahu ketika form ini disubmit, dia itu akan
menuju ke root mana gitu. Nah, untuk ngelakuinnya berarti kita butuh sebuah atribut yang namanya action, teman-teman. Oke, kita butuh atribut yang namanya action. Berarti kita harusnya langsung isi aja dengan URL-nya. Teman-teman bisa isi dengan URL langsung register kayak gini, atau teman-teman bisa pakai nama root-nya. Kalau teman-teman ingat, untuk pakai nama root-nya berarti kita pakai si Blade Engine-nya, teman-teman. Di sini aku bakal kasih Blade Engine-nya, terus aku bakal pakai nama function yang namanya root, kayak gini. Terus nama root-nya. Nama root-nya kan register. Nama root-nya register, sesuai yang di sini ya. Register. Nah, ini belum selesai juga. Kenapa? Karena form itu secara default dia itu akan mengirimkan request dengan metode get. Sedangkan root yang kita bikin itu metodenya adalah post. Jadi kita harus ngasih tahu nih bahwa dalam form kita itu ada metode post yang akan kita kirimkan kayak gini. Nah, ini juga belum selesai. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat di video sebelumnya kita harus nambahin yang namanya CSRF kayak gini ya teman-teman di dalam form kita. Oke, harusnya form kita udah selesai sih. Kita akan coba ya untuk submit formnya. Kita akan refresh dulu. Nah, di sini misalkan namanya adalah Dimas, Gmailnya, password misalkan aku samain dulu. Nah, ini aku bakal tekan si tombol submitnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat, dia udah keluar ya. Mulai dari token sampai dengan password confirmation-nya. Nah, ini berarti semua data kita udah berhasil diambil, teman-teman. Oke, sekarang gimana kalau misalkan dalam controller kita ya, kita mau coba untuk melakukan validasi, teman-teman. Oke, caranya adalah, pertama kita pakai aja si request yang tadi kita udah inisialisasi, teman-teman. Lalu kita bisa panggil function yang namanya validate. Validate yang ini. Terus, nah nanti kita isi dia itu dengan si ininya, dengan si yang mau kita validasiin. Bentuknya adalah array. Misalkan kita mau validasiin si name-nya. Nah, untuk melakukan validasi, ini teman-teman bisa panggil aja ya nama dari inputnya. Misalkan, untuk input yang pertama, ini kan ada atribut name ya. Terus dia isinya adalah name. Berarti kita tinggal tulis aja si name-nya yang ini. Terus kayak gini nih, misalkan untuk input kedua itu kan ada atribut name dengan isinya adalah email. Berarti nanti yang kita punya itu adalah name, email, password. Nah, ini untuk password confirmation ini kita nggak akan pakai ya. Karena nanti bakal secara otomatis nanti ada role-nya. Oke, semoga teman-teman paham ya. Jadi kalau kita mau lakukan validasi, kita tinggal ambil aja sih value dari name-nya teman-teman. Oke, tadi kita punya apa? Atribut value dari name-nya. Pertama itu adalah name ya. Name, kita masukin role. Nah, ini ada dua cara ya untuk menggunakan role-nya teman-teman. Untuk cara pertama, teman-teman bisa pakai bentuk string kayak gini, bebas mau pakai petik 2 atau petik 1 juga bebas, boleh. Ini aku bakal petik 2 aja. Nah, di sini aku bakal kasih misalkan required gitu ya. Terus bentuknya adalah string. Terus aku bakal kasih minimum name-nya itu adalah ya misalkan 4 gitu, 4 karakter. Atau 6 deh. Kayaknya 6 karakter kayak gini. Nah, jadi kita udah bikin ya satu buah atribut dengan beberapa role, teman-teman. Ini untuk cara pertama. Nah, ini aku komen dulu. Di atasnya aku bakal bikin lagi nih. Sama name. Terus aku bakal masukin role-nya. Kalau ini kan caranya adalah dengan menggunakan string ya. Cara kedua itu kita bisa menggunakan yang namanya array kayak gini juga, teman-teman. Jadi kita langsung masukin aja role-nya. Kayak gini sama required. Terus isinya string. Terus minimum gitu ya. Minimum misalkan 6 karakter gitu. Nah, ini bebas ya. Bisa pakai cara yang atas, bisa pakai cara yang bawah. Tapi lebih enak cara yang bawah sih. Oke. Nah, di sini kita akan lakukan validasi ya untuk semua inputnya. Berarti kita tadi punya email gitu ya. Kita punya email. Untuk role-nya pertama adalah required, string, sama email. Nah, ini nanti ada role baru yang namanya email, di mana dia harusnya akan memvalidasi si input yang kita berikan itu apakah berupa email atau bukan gitu. Kayak misalkan @gmail.com, terus add nama instasinya .ac.id gitu ya.
dan lain-lain. Oke, sama yang terakhir kita punya password teman-teman. Password. Nah untuk password ini ada role spesial. Yang pertama kita akan kasih dulu required dulu deh. Required string gitu ya. Nah role spesialnya itu adalah confirm kayak gini teman-teman. Oke, confirm. Nah ini dia itu akan secara otomatis mencari gitu ya sebuah input yang namanya password confirmation gitu. Terus nanti dia itu akan mengecek gitu ya value dari password yang sebelumnya dengan password yang sekarang itu sama atau enggak gitu. Nah nanti kita bakal coba cek ya. Oke, ini kita udah berhasil untuk udah berhasil untuk ini ya melakukan validasi gitu, membuat role-nya. Oke, nah biasanya hasil dari validasi ini itu kita bakal tangkap teman-teman. Oke, kita bakal tangkap, misalkan namanya itu biasanya adalah validated kayak gini. Jadi validated itu apa? Kita akan coba cek ya isi dari validated itu sendiri. Kita pakai domain die validated gitu ya. Kita bakal cek. Nah, kita refresh. Kalau kita lihat gitu ya, ini misalkan kita isi dulu deh Dimas gitu ya. Karena 6 ya, berarti kan ini masih 4 ya. Dimas, ya misalkan 1, 2, 3 gitu. Terus email address-nya Dimas Ganizani kayak gini. Password-nya Dimas 123 Dimas 123. Terus kita submit gitu ya. Kita tekan. Nah, nanti dia bakal return sebuah array teman-teman. Dia bakal return sebuah array hasil dari validasinya. Kayak gitu. Ada name, email, sama password. Oke. Oke. Ini kita udah berhasil ya lakukan validasi gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan ternyata kita ada yang salah gitu pada saat proses validasinya. Kita bakal coba dulu ya. Ini kita refresh lagi. Ini misalkan belum diisi semua, terus aku coba untuk submit teman-teman. Nah, ini bakal nggak terjadi apa-apa ya. Tapi secara nanti yang aku bakal tunjukkan adalah harusnya dia ini nanti bakal menampilkan pesan error gitu sesuai dengan error di inputnya kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, biasanya kenapa sih kita harus nangkap si validated-nya gitu? Ini validated-nya buat apa gitu kan? Oke. Biasanya untuk validated itu kita bakal lakukan manipulasi untuk si modelnya. Jadi misalkan secara default itu kan Laravel itu punya sebuah model yang namanya user ya teman-teman. Untuk pembahasan model ini bakal kita bahas lebih detail di bagian database teman-teman. Tapi at least teman-teman cukup tahu aja, anggaplah model itu adalah sebuah database, sebuah table gitu. Table misalkan user gitu ya, yang ada di dalam database kita teman-teman. Misalkan kita punya sebuah model yang namanya user. Nanti dengan user ini kita bisa melakukan yang namanya ORM gitu ya. ORM untuk data-data yang kita punya. Misalkan contoh lah, karena kita punya registrasi berarti kan dia itu harusnya bakal ngebuat user baru ya. Nanti kita bisa panggil aja sebuah function yang namanya create dari validated gitu teman-teman. Artinya input yang tadi kita masukin itu kan pertama divalidasi dulu. Hasil validasinya itu bakal nanti dibuat ke dalam database kita teman-teman. Makanya nanti yang kita kirimkan itu adalah hasil validasinya berupa validated ini teman-teman. Kayak gitu. Semoga teman-teman paham ya. Nah ini aku bakal kasih contoh lagi. Jadi misalkan nih, let's say gitu ya, kita udah berhasil gitu untuk melakukan validasi gitu ya, ternyata aman gitu, nggak ada error. Biasanya kita bisa memberikan respon nih. Contohnya responnya adalah redirect gitu ya, redirect ke page tertentu gitu, ke URL tertentu. Kalau teman-teman masih bingung redirect itu apa, teman-teman bisa tonton aja di video sebelumnya, yaitu di HTTP response. Aku udah sempat jelasin berbagai jenis response gitu ya yang ada di dalam Laravel, ada apa aja isinya. Nah redirect ini simpelnya kita bakal ngarahin user ke URL tertentu gitu. Oke, misalkan aku bakal buat sebuah route baru gitu ya. Misalkan route cat URL-nya misalkan home gitu ya, terus pakai closure aja. Teman-teman bisa pakai controller juga, tapi ini aku kasih contoh untuk sebuah closure ya. Di sini kita bakal
return sebuah view yang namanya itu adalah home. Oke. Nah, ini berarti kita harus punya tampilan yang namanya home, teman-teman. Dalam folder views kita buat aja home.blade.php, teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, nanti misalkan aku bakal kasih keterangan ya, misalkan H1 gitu ya. Ini dashboard. Oke, kita udah berhasil lah ngebuat view-nya. Ini aku close aja. Nah, nanti kita bakal redirect ke si home-nya ya. Teman-teman bisa tulis kayak gini, URL home, atau kita bisa pakai nama dari root-nya gitu ya. Ini aku bakal kasih aja contohnya gitu ya. Name, artinya kita bakal kasih nama root-nya, misalkan home gitu ya. Jadi URL-nya home, nampilin view home, nama root-nya home, semuanya serba home. Oke, ini teman-teman bisa langsung akses URL-nya. Ini kita coba dulu deh ya. Oke, kita save. Terus kita coba di dalam form kita. Name-nya aku bakal kasih Dimas123, emailnya masih sama gitu ya. Dimas123, passwordnya juga sama. Oke. Kita klik tombol submit. Nah, nanti dia bakal ngarahin ke ini dashboard ya. Kayak gitu teman-teman. Ini juga sama. Kalau teman-teman mau pakai nama root-nya gitu ya, tinggal panggil function root, terus isi sama name-nya atau nama root-nya teman-teman. Kayak gini. Ini jangan lupa titik koma. Oke. Balik lagi, refresh, Dimas123 gitu ya. Dimas@gmail.com, passwordnya Dimas123, kayak gini. Kalau kita submit, nah nanti sama ya, dia bakal ke dashboard juga teman-teman. Nah, ini kan cara pertama kita menggunakan controller ya. Gimana kalau misalkan kita pengen pisah nih, dia jangan di dalam controller tapi di luar controller. Artinya kita bisa pakai sebuah command yang namanya PHP artisan make request. Kita akan ngebuat sebuah request gitu ya, khusus untuk melakukan validasi untuk input kita. Nah, ini nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi kita memang punya sebuah function yang khusus untuk menampung validasi kita. Contohnya ini ada dalam function rows ya. Ini udah dibuat secara default kok, teman-teman. Kita akan coba dulu ya untuk membuat sebuah request baru. Nah, ini di dalam Visual Studio Code-nya, kita buka aja terminalnya. Ini kita bisa tulis PHP artisan make -2 request. Nah, di sini kita bisa tulis nama request-nya. Teman-teman bisa tulis aja user request atau kayak gini ya, request kayak gini. Atau teman-teman bisa tulis juga user validation gitu ya. Namanya itu bebas gitu, menyesuaikan aja. Misalkan di sini aku bakal kasih contoh namanya user validation teman-teman. Aku enter. Nah, nanti dia akan membuat sebuah validation baru teman-teman. Untuk ngecek validation-nya ada di mana, itu ada di dalam sini, di dalam app, HTTP, terus di dalam HTTP gitu ya, itu ada yang namanya request teman-teman. Oke, kita buka aja. Dalam folder request itu berupa file teman-teman buat. Harusnya tadi nggak ada request sih secara default ya. Kalau teman-teman belum pernah buat request, harusnya folder request itu nggak ada. Nah, ini kita punya satu file yang namanya user validation yang tadi kita buat. Nah, kita paling buat root baru dulu ya. Root baru buat pakai si user validation-nya teman-teman. Nah, ini aku bakal buat root baru, berarti di bawahnya ini ya, di bawahnya register gitu. Oke, pertama, aku bakal coba buat root baru gitu ya, untuk nampilin si loginnya. Berarti aku pakai function get, URL-nya adalah si ininya, URL-nya adalah login gitu ya. Terus, nah, oke gini aja deh, biar lebih rapi ya, aku bakal ngebuat sebuah controller gitu ya, khusus buat nampilin si register sama loginnya.
Nah, ini aku buka terminal lagi, kita tulis saja PHP artisan make controller app controller. Jadi app controller ini bakal fungsinya itu untuk menampilkan view khusus untuk login dan juga register. Ini jangan app controller deh. Kita pakai yang namanya out controller. Kayak gini. Nah, oke, kalau udah kita close aja terminalnya. Nah, ini nanti kita bakal pakai si out controllernya. Out controller yaitu adalah class. Terus kita bakal pakai sebuah function yang namanya login. Oke, kayak gini. Ini ya, login kayak gini teman-teman. Terus aku bakal buat lagi deh satu get gitu ya. Register untuk URL-nya pakai out juga, out controller class, sama kita bakal pakai function yang namanya register teman-teman. Oke, kayak gini. Biar nanti dalam out controller itu khusus untuk nampilin si login sama register. Oke. Nah, ini untuk welcome-nya berarti kita nggak akan pakai ya teman-teman. Paling di sini berarti dalam folder views-nya kita akan coba buat di sini kita akan coba buat dua file berarti. Pertama itu adalah register.blade.php. Terus yang kedua itu adalah login.blade.php teman-teman. Kayak gini. Ada home, ada login, ada register. Untuk welcome-nya ini aku cut aja semua. Aku bakal ganti misalkan untuk welcome-nya berarti khusus saja welcome to Laravel kayak gini aja. Oke, terus untuk di bagian register ini aku bakal paste teman-teman. Nah, oke, kita lihat dulu deh di dalam browser kita. Kalau kita refresh, nah ini masih dashboard ya. Coba kita ganti dia ke bagian root-nya teman-teman. Nah, ini kan masih welcome to Laravel. Berarti kalau kita mau akses si registernya, nah ini harusnya error karena kita belum ngasih tahu nih function registernya itu apa. Oke, kita ke root kita lagi di sini. Nah, bagian ini ya, kita akan coba ngebuat si function registernya. Di dalam out controller berarti ada di dalam sini ya, folder controllers. Kita buka aja. Lalu kita bisa buat dua function teman-teman. Public function register gitu ya. Sama public function login. Kayak gini. Oke, untuk register berarti dia bakal nge-return view register gitu ya. Register. Oke, untuk login berarti dia bakal nge-return view yang namanya login teman-teman. Login kayak gini. Sip ya. Jadi kita punya register, kita juga punya login. Nah, nanti kalau kita coba cek dalam browser kita gitu ya. Ini kita refresh. Nah, udah berhasil lah. Dia /register. Oke, kalau kita coba untuk login gitu ya. Login di sini. Dia harusnya belum ada karena kita belum isi apa-apa nih. Di dalam login.blade.php-nya teman-teman. Nah, jadi kita akan melakukan hal yang sama ya. Jadi kita akan copy aja semua isinya yang dalam folder register ini. Terus kita akan pindahin ke dalam bagian login di sini. Kita paste. Nah, ini untuk loginnya berarti aku bisa ganti aja login page kayak gini. H1-nya bakal ubah aku jadi login gitu ya. Terus kalau login biasanya harusnya pakai email ya. Email sama si password-nya teman-teman. Kayak gini. Oke, kita punya sebuah format sederhana ya. Ada email sama password. Kalau kita cek, kita refresh. Nah, udah muncul ya untuk form login-nya. Ini untuk URL login gitu ya. Sama ini untuk URL register teman-teman. Kita ke login dulu ya. Kita ke login. Nah, jadi teman-teman, kita akan coba pakai si form login ini untuk menerapin validasi yang tadi kita punya. Kita ke sini aja, web.php, ke bagian root-nya. Di sini, kita akan coba untuk, ini ya, buat sebuah root baru, untuk nge-handle isi dari si form login-nya ya teman-teman. Kita pakai method post, berarti kita pakai function URL login juga.
Ini kita pakai dari controllernya si user, teman-teman. Kalau kita buat aja class, kita bisa isi sebuah functionnya kayak gini. Nah, ini aku bakal kasih name-nya itu adalah login. Kayak gini, teman-teman ya. Oke, kita punya root baru, URL-nya login dengan metode post. Sekarang dalam user controller, berarti kita buka si user controllernya. Ada di sini ya, teman-teman. Kita buka, kita bisa bikin function baru yang namanya function login kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba nerapin si request-nya ya. Kita kan tadi udah buat sebuah request baru di sini ya teman-teman, dalam folder request, terus ada file yang namanya user validation. Nah, untuk menggunakannya, kita akan menggantikan si request ini teman-teman. Kita akan menggantikan si request ini dengan yang namanya request yang tadi kita udah buat, yaitu si user validation teman-teman, kayak gini. Oke. Terus nanti dia kita inisialisasi aja, misalkan request juga kayak gini. Oke. Nah, harusnya nanti akan secara otomatis dia itu akan ngambil gitu, akan nge-import dari folder request di sini teman-teman. Dari app http request ke validation-nya, user validation yang kita buat. Nah, oke, kita udah berhasil ya untuk menginisialisasi. Kita akan lihat dulu ke PPT kita ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini kan nanti di bagian dalam user validation ini kan berupa ini ya, berupa isinya gitu, role apa yang bakal kita pakai. Nah, nanti kalau kita cek lagi, dalam controller kita, itu kita tinggal panggil aja nih si request-nya dengan function yang namanya validated. Validated ini dia akan melakukan validasi data gitu teman-teman ya. Dia akan melakukan validasi data yang ada di dalam request yang telah kita buat. Contohnya kan di sini kita udah ngebuat si user validation ya. Berarti nanti kalau aku pakai si request terus pakai validated, artinya form yang tadi kita kirim gitu ya ke dalam login ini, dia akan divalidasi melalui kelas yang namanya user validation teman-teman. Oke, semoga teman-teman nggak bingung. Ya, harusnya konsepnya sama sih kayak yang validate kayak gini teman-teman. Cuman bedanya kan dia dipisah ya ke dalam request baru. Seperti biasa kita bakal tampung juga ke dalam validated. Nah, ini hasilnya dia bakal sama ya. Kalau kita daemon die, dia bakal nampilin sebuah array teman-teman yang udah divalidasi. Kita isi aja dalam user validation ya. Kita buka. Nah, nanti di sini yang harus kita ubah itu adalah yang pertama di authorize-nya teman-teman. Kita akan ubah dia itu menjadi true. Nah, ini harus dilakuin ya. Karena nanti kalau misalkan nggak diubah jadi true, si validasinya nggak akan kerja teman-teman. Nah, barulah di bagian roles ini, kita akan lakukan validasinya teman-teman. Konsepnya sama ya. Jadi pertama kita akan punya nama inputnya dulu. Misalkan yang pertama itu kan adalah email ya. Email, kita butuh required gitu ya. Required, string, email gitu ya. Sama si password. Password. Oke. Terus required, sama si string. Kayak gini teman-teman. Harusnya simpel aja sih role-nya. Untuk email sama password. Oke. Nah, nanti kalau udah, ya kita bisa lakukan hal lainnya gitu. Kayak misalkan kita mau update, kita bakal, kalau nanti kan kita belajar setelah kita belajar database ya, kita kan nanti bakal coba untuk belajar benernya gitu ya, untuk login itu kayak gimana gitu, proses loginnya kayak gimana. Tapi untuk sekarang kita coba untuk redirect juga ya, si usernya. Jadi kita bisa pakai return redirect gitu ya, ke name, kita pakai root ya, root, nama rootnya adalah home, kayak gini teman-teman ya. Nah, oke, kita coba cek ya. Misalkan nih, ini kan belum, ini aku refresh ya. Oh ya, ini ada yang belum selesai karena saya ingatku tuh di bagian login di sini. Nah, kita belum ganti ya si rootnya register itu menjadi login. Kita ganti aja ya, sesuai nama rootnya teman-teman. Kalau kita lihat kan tadi ini ya, nama root kita itu adalah login.
buat ngambil si method push-nya. Oke, kalau kita refresh, ini kita langsung submit aja ya. Harusnya dia bakal kembali lagi ke page login-nya. Nah, sekarang kita bakal coba isi ya. Misalkan dimas@gmail.com gitu ya. Passwordnya dimas123. Terus kita akan coba submit. Nah, berhasil ya teman-teman. Ini konsepnya sama kayak yang divalidasi gitu ya. Yang divalidate di dalam controllernya. Cuman bedanya ini dia dipisah kayak gitu, biar lebih rapi. Karena nanti kalau misalkan teman-teman punya banyak input gitu ya, itu bakal menuhin controller teman-teman gitu. Kayak gitu.